Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin ya, dalam rangka mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab siapa yang menaati ulama dan pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa dianggap menuhankan, dianggap menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah? Alasannya kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan cuma Allah. Nah itu. Kenapa? Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah, dan yang bisa menentukan hukum hanyalah Allah. Yang berhak memberikan hukum hanyalah Allah. Ya, ini kandungan bab sebelumnya, dan kandungan bab sekarang pun sama. Intinya menyinggung bahwasanya keputusan hukum hanya ada di tangan Allah. Ya, yang berhak menentukan hukum ini halal haram Allah, bukan manusia, Bapak. Makanya kalau ada seorang alim memutuskan sesuatu tidak berdasarkan keputusan Allah, tidak berdasarkan Al-Quran atau hadis, atau misalkan qiyas, ijma, nggak ada dasar sama sekali, cuman berdasarkan hawa nafsu, berarti secara tidak langsung dia sudah menetapkan dirinya sebagai tandingan selain Allah, dan itulah yang dinamakan tauhid. Inilah yang akan kita bahas sekarang, Bapak ya. Jadi bab baru yang dalam kitab Tauhid yang sekarang akan kita bahas, bab baru judulnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun qaulullahi ta'ala alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Judul babnya bab tentang firman Allah Ta'ala. Artinya yang disebutkan ayat. Syekh cuma menyebutkan ayat. Maksudnya apa? Maksudnya akan dijelaskan pada penjelasannya atau keterangan setelahnya. Jadi judulnya kadang ayat, hadis-hadis gitu, Bapak. Ini kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kadang disebutkan judul bab lalu disebutkan ayat, hadis. Dan kadang judul babnya ayat baru disebutkan situ hadis setelahnya. Ya, artinya Bapak, Syekh ini ingin menegaskan bahwa saya dalam beragama kita harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, itu intinya ya, bukan pemikiran manusia, bukan perasaan manusia ya. Jadi kita kembali lagi di sini, judul babnya bab tentang firman Allah Ta'ala, yang artinya apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak menyaksikan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu? Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin mengambil keputusan hukum kepada tauhid, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini judul babnya. Judul babnya bab tentang firman Allah Ta'ala
apakah engkau, yang artinya saya langsung terjemahkan, apakah engkau tidak menyaksikan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Apa yang diturunkan kepadamu di sini? Mau di sini kembali kepada siapa? Pada Nabi Muhammad. Apakah engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, tidak menyaksikan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Apa yang diturunkan kepadamu di sini? Al-Quran. Artinya apakah engkau tidak menyaksikan orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Apa yang diturunkan sebelum Al-Quran? Taurat, Injil, dan semacamnya. Apakah engkau tidak menyaksikan orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab semua Al-Quran? Apakah engkau tidak merhatikan mereka? Mereka ngakunya beriman kan pada Al-Quran, kepada kitab semua Al-Quran, tapi anehnya kata Allah, mereka hendak mengambil keputusan hukum kepada Tauhid. Kan udah ada Al-Quran, udah ada, tapi mereka bukan ngambil Al-Quran, malah ngambil keputusan hukum dari Tauhid. Dan Tauhid, Bapak, secara singkat saja, secara makna istilahnya, Tauhid kalau secara bahasa artinya berlebihan. Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Nuh ketika Allah ajak Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beriman, namun kaumnya ingkar. Maka Allah pun perintahkan langit dan hujan dan bumi mengeluarkan. Nah, Allah katakan tatkala air Tauhid artinya apa? Berlebihan, maka kami pun angkat kalian, kami tampung kalian di sebuah bahtera. Artinya Nabi Nuh dan kaumnya Allah suruh naik, dengan itu mereka selamat dari banjir besar. Karena banjirnya bayangkan Bapak, sampai melewati gunung. Ada zaman sekarang seperti itu banjir? Nggak ada kan? Zaman itu aja bayangkan, banjir airnya sampai melewati gunung. Sampai-sampai putranya Nabi Nuh ketika diajak, ayo naik bahtera, wala takum ma'al kafirin, ya bunai, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah bersama kita, bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau termasuk orang-orang kafir, jangan sampai bersama orang-orang kafir. Namun apa jawaban putra Nabi Nuh? Sa'awi ila jabal, saya akan berlindung ke bukit, ke gunung, ya'simuni minal ma, sehingga saya terlindungi dari air yang makin naik. Dia ngira udah naik bukit, airnya nggak akan setinggi itu, padahal airnya terus sampai menenggelamkan bukit. Ini artinya kan banjir yang dahsyat Bapak, karena dikepung dari atas bawah. Jelas Bapak ya? Nah, di sini Allah katakan sesungguhnya tatkala air Tauhid ya, kami pun angkat kalian, kami pun selamatkan kalian di sebuah bahtera. Allah selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dengan menyuruh mereka naik bahtera, kapal besar. Nah, tadi dalam ayat sesungguhnya tatkala air Tauhid artinya apa tadi? Berlebihan. Ini secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah Tauhid disebutkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan, melampaui batas, baik dengan cara diibadahi, diikuti maupun ditaati. Ini Tauhid. Pokoknya kalau ada orang yang sampai diibadahi selain Allah, berarti Tauhid. Kalau ada orang yang ditaati selain Allah, ditaati dalam menghalalkan dan mengharamkan, berarti itu Tauhid. Kalau ada orang yang dipatuhi dalam keadaan bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, berarti itu Tauhid. Berlebihan Bapak ya. Nah, jadi Tauhid definisinya itu, dan Tauhid itu macam-macamnya ada banyak. Ada banyak macamnya. Nah, definisi Tauhid tadi jelas Bapak ya. Jadi segala sesuatu yang lebihan, diperlakukan secara berlebihan, baik dengan cara disembah, diikuti maupun ditaati. Nah, di antara macam Tauhid yaitu siapapun yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di
ketika menjelaskan tentang masalah tauhid ini, beliau menyebutkan bahwa tauhid itu kullu man hakama bi ghairi syar'illah fahuwa tauhid. Siapapun yang memutuskan hukum dengan selain syariat Allah, maka dia tauhid. Jelas apa maknanya? Ini ada hukum Allah, dia udah tahu ini ada hukum Allah, tapi dia nggak memutuskan dengan hukum Allah, dia memutuskan dengan hukum selain Allah, dengan selain syariat Allah, maka ini namanya tauhid. Nah, inilah yang dimaksud tauhid dalam ayat tadi. Maksudnya apa? Jadi orang yang disinggung dalam ayat ini, mereka kan ngaku beriman kepada apa? Al-Quran, ngaku juga beriman kepada kitab semua Al-Quran. Maksudnya siapa? Orang-orang munafik, ya. Dan mereka sudah ngaku beriman kepada Al-Quran dan sebelum Al-Quran, kitab semua Al-Quran, tapi anehnya mereka ngambil keputusan hukum dari tauhid, bukan dari Allah. Udah jelas ada hukum Allah, tapi dia nggak mau, dia ngambil kepada tauhid. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Nah, ini jelas apa ya? Dan setan dengan perbuatan mereka ingin menyesatkan mereka dengan semakin jauh. Nah, artinya bahwa kesimpulan bab ini dengan bab sebelumnya mirip. Artinya yang berhak memutuskan hukum hanyalah Allah. Siapa yang menempatkan selain Allah sebagai pemutus hukum, berarti dia sudah menjadikan orang tersebut sebagai tauhid. Apa ya? Nah, ini jelas ya. Lalu kita lanjut keterangan dalil yang disebutkan Syekh menyebutkan dalil pertama, menjelaskan judul bab tadi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Jika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru melakukan perbaikan. Jika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka di sini maksudnya orang-orang munafik, Bapak. Jadi orang munafik kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, apa kerusakan yang mereka lakukan maksudnya? Nebang pohon. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, merusak di sini ada yang namanya merusak hissi dan maknawi. Merusak hissi artinya merusak secara fisik, pohon ditebang, yang merusak kan, ya kan? Terus ada misalkan apa, selain pohon apa biasanya, tanah diinikan sehingga terjadi longsor misalkan, dan semacamnya lah, merusak lingkungan istilahnya. Ini kan merusak secara fisik. Dan ada yang namanya merusak secara apa, kalau bukan lawannya fisik apa? Maknawi. Dengan apa? Maksiat. Karena ketika seorang berbuat maksiat, dia sedang merusak bumi. Apa? Dalilnya apa? Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Darat artinya gempa bumi, banjir, longsor. Di lautan, tsunami dan semacamnya. Telah jelas, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya disebabkan apa? Dosa, kata para ulama. Disebabkan maksiat. Jadi maksiat ini akan mengundang bencana, Bapak. Bencana di sini daratan maupun di lautan. Apapun bencana alam yang terjadi pada suatu negeri, ketahuilah itu sebabnya maksiat. Loh, Ustaz, tapi di situ banyak orang-orang soleh, orang yang rajin ke masjid, rajin baca Quran. Banyaknya orang soleh, rajin baca Quran tidak mencegah turunnya siksa. Selama di situ ada kemungkaran, lalu tidak ada yang mengingkari. Kalau maksiat sudah merajalela, Bapak, dan nggak ada yang mengingkari, bisa turun siksa. Walaupun ada orang rajin ke masjid, walaupun ada orang yang rajin baca Quran, walaupun ada orang yang rajin taklim tapi nggak mengingkari kemungkaran sekitarnya, bisa turun siksa. Maka waspada, Bapak ya. Jadi Allah katakan telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bil barri wal bahr, di daratan dan lautan disebabkan ulah tangan manusia, yaitu dosa manusia, kemaksiatan manusia,
Tujuannya apa Allah berikan demikian? Liyudhiqhum ba'dalladzi 'amilu. Agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, sebagian dari akibat perbuatan mereka. Allah kirim bencana di daratan dan lautan supaya apa? Manusia pelaku maksiat secara umum merasakan sebagian dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah katakan sebagian. Kenapa tidak semuanya? Karena kalau Allah siksa seorang hamba setiap kali maksiat, habis muka bumi, nggak ada satupun orang, ya tidak, ya kan? Nah, itu tandanya Allah masih sayang. Allah ngirim bencana itu cuma ulah sebagian dari kemaksiatan, bukan semuanya. Karena kalau setiap maksiat terjadi lalu Allah kirim bencana, nggak ada satupun manusia yang berdiri di bumi. Jelas apa ya? Nah, ini termasuk kasih sayang Allah juga. Artinya Allah ingin hambanya bertaubat. Makanya Allah katakan, setelah Allah sebutkan Allah mengirim menakdirkan kerusakan di muka bumi, di daratan lautan, agar mereka merasakan sebagian dari buah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali maksudnya apa? Taubat, ya. Jadi tujuannya Allah kirim itu supaya kita taubat. Yang masih hidup taubatnya, ya Allah, udah terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, saya nggak kena, berarti kesempatan bagi saya untuk taubat. Cuman sayangnya manusia Bapak, taubatnya kalau lagi hangat-hangatnya aja, misalnya baru terjadi bencana, taubat, rajin ke masjid, rajin apa. Nanti kalau udah sebulan, 2 bulan, setahun, maksiat lagi, ya tidak? Nah, itu dah tabiatnya manusia. Makanya disinilah pentingnya dakwah Bapak. Dakwah itu nggak cukup sekali 2 kali, terus menerus sepanjang hidup kita, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sepanjang hidup kita, ya, bukan cuma 1 tahun 2 tahun selesai. Ya, makanya kalau di negara-negara yang menerapkan syariat Islam Bapak, itu memang ada badan khusus yang mengelola seperti itu. Tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar, polisi syariah istilahnya. Seperti di Arab Saudi begitu. Jadi ada polisi yang ngurus kriminalitas kayak misalkan pembunuhan, pencurian, terorisme, itu ada. Dan ada juga polisi yang tugas khusus menangani kemaksiatan-kemaksiatan. Misalkan penyihir. Itu di Saudi itu ini ada polisi khusus itu memburu penyihir. Ketahuan ada bukti, langsung hukum mati. Makanya aman. Allah berkahi. Padahal negaranya tandus. Di balik tandus itu ternyata menyimpan jutaan dolar minyak, ya. Nah, itu kalau kita mau negara kita makmur, hendaknya kita membersihkan negeri kita dari kemaksiatan dalam segala bentuknya, terutama syirik, ya, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, kita kembali lagi Bapak. Jadi orang-orang munafik di sini Allah katakan, jika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, jangan maksiat, jangan melakukan makar kepada Islam. Jawaban mereka apa? Justru kami melakukan perbaikan. Wah, ini bahaya Bapak. Salah tapi tidak merasa bersalah, ini bahaya. Beda dengan orang yang salah, ya saya tahu salah tapi gimana lagi, udah terlanjur enak. Nah, ini lain lagi ya, orang maksiat kan. Tapi kalau ini maksiat tapi nggak merasa dirinya, wah, ini bahaya. Dan inilah orang munafik, ya. Jadi mereka berbuat kerusakan dengan maksiat tapi merasanya tidak merusak, justru memperbaiki. Nah, ini Bapak, ayat ini menunjukkan terlarangnya merusak melakukan kerusakan di muka bumi, di antaranya dengan apa? Maksiat. Dan di antara maksiat yang bisa merusak bumi, bahkan ini maksiat yang besar, yaitu berhukum dengan hukum selain Allah, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. Ini maksiat besar, bukan maksiat biasa Bapak. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 3 sifat orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah. Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, maka mereka lah orang-orang fasik. Sebut fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun.
siapa yang memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang zalim. Bisa pertama sifatnya fasik, yang kedua zalim, dicap zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lihatlah, orang yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah dicap kalau bukan fasik dia zalim, kalau bukan zalim dia kafir. Nah, ini artinya memutuskan hukum dengan selain hukum Allah berarti dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Itu termasuk merusak muka bumi, berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya perbuatan tersebut terlarang, Bapak ya. Jelas Bapak ya. Jadi ini pembahasan ini tentang terlarangnya memutuskan hukum dengan hukum selain Allah, atau istilahnya berhukum dengan tauhid. Tauhid itu tadi kan maknanya segala sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan, baik dengan cara sembah, diikuti maupun ditaati. Nah, maksud dalam ayat tadi, maksudnya yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Ini tauhid. Kenapa? Allah sudah memutuskan gini, tapi dia nggak gini. Padahal tahu ini hukum Allah, ini syariat Allah, tapi dia berpaling. Dia mengambil keputusan lain menurut dirinya. Secara tidak langsung dia beranggapan hukum ini buruk, saya yang baik. Berarti dia seolah-olah sudah menandingi Allah, ya tidak? Makanya itu dinamakan tauhid. Jelas Bapak ya? Nah, itu ayat pertama. Jadi ayat tadi larangan berbuat kerusakan di muka bumi, dan di antara perbuatan yang dianggap merusak bumi yaitu bermaksiat, dan di antara maksiat yang bisa merusak bumi yaitu memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Ya, karena Allah katakan inil hukmu illa lillah dalam surat Yusuf, keputusan hukum itu hanya milik Allah. Maka kita nggak boleh menyerahkan keputusan hukum kepada manusia. Maksudnya apa? Bukan berarti manusia kita kan kalau dalam masalah persidangan kan ada hakim kan? Ya, hakim ini pemutus hukum, tapi dia nggak boleh memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya atau jelas-jelas dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, nggak boleh. Nah itu, kalau kita ini hakim memutuskan dengan hukum yang bertentangan hukum Allah, lalu kita menyetujuinya, bahkan kita anggap keputusan dia lebih baik daripada keputusan Allah, berarti kita sudah menjadikan dia Tuhan selain Allah. Hati-hati Bapak ya, itu masalah besar. Nah, itu ayat pertama. Lalu yang kedua, Syekh menyebutkan dalil kedua, wa qauluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surat Al-A'raf ayat 56. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Berbuat kerusakan di muka bumi artinya apa di sini? Maksiat, berbuat dosa. Nah, itu perkara yang terlarang, dan termasuk maksiat terbesar yaitu apa? Menetapkan hukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini juga termasuk maksiat besar, dan itu bisa masuk ke dalam syirik, Bapak. Karena seakan-akan menandingi Allah dalam masalah hukum. Ya, Bapak ya. Di sini Allah melarang kita merusak bumi setelah Allah ciptakan dengan baik. Dan di antara bentuk merusak melakukan kerusakan muka bumi yaitu dengan maksiat. Dan di antara maksiat yang bisa merusak bumi yaitu memutuskan hukum dengan hukum selain Allah. Jelas Bapak ya, jadi terlarang. Dan di sini Bapak ada Allah menyebutkan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah ciptakan dengan baik. Artinya Allah sudah ciptakan bumi dengan sempurna baik, tiba-tiba dirusak. Ini perkara yang sangat terlarang. Lebih terlarang daripada berbuat kerusakan sebelum diperbaiki. Ini udah perbaiki, dirusak. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini juga berlaku kepada orang-orang yang menentang dakwah yang benar, dakwah Indonesia tersebar lalu ditentang. Ini termasuk berbuat kerusakan setelah Allah. Misalkan di suatu daerah, misalkan sudah tersebar dakwah tauhid sunnah, orang-orang sudah mulai menjauhi syirik, menjauhi maksiat dan semacamnya. Tiba-tiba dakwah ini ingin dihabisi. Berarti ini terlaku ayat tadi.
merusak bumi setelah diperbaiki. Tersebarnya dakwah tauhid ini memperbaiki bumi atau merusak? Tersebarnya sunnah Nabi ini memperbaiki atau merusak? Perbaiki kan? Tiba-tiba ingin dirusak, dihadang dakwahnya. Jadi orang seperti ini sama saja dengan merusak setelah ini. Maka sangat miris ya, misalkan suatu daerah dakwah sudah tersebar, orang sudah mulai menjauhi syirik, sudah menjauhi maksiat, tiba-tiba dakwahnya ingin dihabisi, seakan-akan ingin kembali lagi ke masa lalu. Kan ada kayak gitu, ada semacam ada kerinduan ingin kembali ke masa lalu. Dulu tuh ya, kalau masa lalu bagaimana ya? Dulu mungkin orang biasa ke dukun, dulu orang pakai kemenyan, doa, dulu orang ini. Masa mau kembali lagi ke masa lalu? Kalau masa lalunya di zaman Rasulullah nggak apa-apa. Masa lalunya di masa ketika syirik merajalela, lalu maksud merajalela, naudzubillah ya, mendalik. Maka itu Bapak ya, jadi ayat tadi merupakan larangan merusak bumi setelah Allah ciptakan dengan baik, dan merusak ini diantaranya dengan melakukan maksiat, dan maksiat yang bisa merusak bumi yaitu memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Nah itu dalil kedua. Lalu Syekh menyebutkan dalil ketiga. Qauluhu, kata Syekh, dan firman Allah Ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun, surat Al-Maidah 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Kelengkapan ayatnya, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Dan siapakah yang lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang tahu? Di sini Allah ingin mencela orang-orang yang berhukum dengan hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah kalau mereka tahu? Artinya hukum jahiliyah ini adalah tertolak dalam Islam. Yang seharusnya bagi seorang muslim mengambil hukum Allah, bukan hukum jahiliyah. Dan apa yang dimaksud hukum jahiliyah? Kata Asy-Sya'bi, wa man hakama bi ghairi syar'illah fa hukmul jahiliyah. Siapa yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, selain syariat Allah, maka itulah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Jadi hukum jahiliyah itu Bapak, segala hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, itu hukum jahiliyah. Dikatakan jahiliyah karena dari kata jahil. Jahil artinya apa? Bodoh. Maksudnya ketika itu di zaman jahiliyah belum ada ilmu, belum ada wahyu, orang itu dalam keadaan bodoh, kegelapan, suram. Nah kalau ada orang yang memutuskan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, berarti dia sedang berada seakan-akan di zaman jahiliyah. Hukumnya hukum jahiliyah. Jelas Bapak ya? Jadi Allah katakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini Allah nanya bukan untuk jawaban, tapi mengingkari orang yang menggunakan hukum jahiliyah, yaitu segala hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Artinya, sekali lagi Bapak, yang berhak memutuskan hukum hanyalah Allah, ya, bukan selain Allah. Dan kita hanya boleh memutuskan hukum berdasarkan hukum Allah, bukan hukum manusia. Loh, bagaimana Ustaz? Kenyataannya di berbagai negara banyak tidak menggunakan hukum Allah. Bagaimana nih aturan yang bukan dari aturan Allah, dibuat oleh manusia? Maka pernah kita bahas, kalau memang aturan atau undang-undang atau hukum yang dibuat manusia sesuai dengan hukum Allah, sikap kita ikuti. Misalkan aturan di sebuah negara, seorang suami, seorang pria kalau sudah nikah dengan seorang wanita wajib nafkah istrinya. Ini aturan di suatu negara, misalkan dibikin dalam undang-undang. Nah, pertanyaan, aturan seperti ini taati tidak? Taati kan? Karena dalam Islam sendiri suami wajib, ya kan? Nah, taati sesuai dengan hukum Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau aturan manusia, hukum manusia bertentangan dengan hukum Allah, apa sikap kita? Nggak taati. Misalkan anggap di suatu negara keputusan cerai ada di tangan istri,
bukan di tangan suami. Nah gimana itu Bapak? Jadi kita taati. Oh jadi nanti yang menceraikan bukan suaminya, nanti istri ngomong ke suaminya, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Diterima itu aturan gitu? Enggak kita terima, karena dalam Islam keputusan talak ada di tangan suami bukan istri. Maka kalau istri mentalak dalam Islam nggak diakui. Apa? Apa itu? Oh, hukum adat. Ya kalau memang kita tahu itu kan, kita tahu misalkan hukum dalam suatu adat bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, ya kita jangan akui itu dan jangan kita praktekkan itu. Ini kan kata orangnya kan begini, hukum yang menjadi kita buka itu dibuang jauh tidak cukup menjadi itu mengatakan hukum jadi itu ada jadi saya teraturan dia banyak itu nggak sesuai. Ya intinya kan kita ada semboyan adat wasandi syara nanti kita mulai itu masih dipakai Pak. Artinya hukum adat bisa kita pakai selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, selama tidak bertentangan syariat. Tapi kalau bertentangan syariat yang kita pakai, karena kalau kita mempraktekannya dalam keadaan tahu itu bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, oh itu bahaya Bapak. Bahaya. Kecuali kalau keadaannya memang terpaksa. Tapi saya apa ada terpaksa? Terpaksa kan nanti gini, darurat, kalau nggak melakukannya mati. Ada kayak gitu? Nggak mungkin kan? Karena saya yakin itu rata-rata orang mempraktekkan hukum adat tuh dalam keadaan dia nggak terpaksa, dia bisa milih kan mau praktekkan atau tidak, maka jangan praktekkan. Kalau memang jelas-jelas bertentangan aturan Al-Quran dan Sunnah, jangan ya. Itu termasuk tauhid bisa-bisa. Kalau kita tahu itu hukumnya hukum jahiliyah ya, kita tahu itu bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, lalu kita ikuti, berarti kita ngikuti hukum jahiliyah. Jadi maka sikap kita tadi, kalau misalkan suatu aturan, adat, hukum sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan syariat Allah, kita wajib praktekannya. Ya, kalau misalkan bertentangan, kita tidak wajib praktekannya. Seperti contohnya Bapak, yang saya tahu ya, dari ceramah seorang Ustadz di Amerika Serikat, katanya kalau anak perempuan sudah berusia 18 tahun, maka orang tua tidak boleh dan tidak bisa mengekangnya. Artinya apa? Si anak ini mau keluar rumah pulang jam 2 malam, orang tua nggak bisa ini. Mau dia hubungan seks dengan pacarnya, orang tua nggak bisa apa-apa. Mau nikah dengan orang yang dibenci orang tuanya atau apa akhlaknya buruk, nggak bisa orang tua ini apa ngekang. Iya, ini di Amerika kayak gitu. Nah ini aturan sesuai dengan Al-Quran Sunnah? Oh enggak lah. Orang tua berhak dalam Islam, orang tua apalagi perempuan ini berhak ini apa istilahnya melindungi anaknya dan mengekang anaknya. Kalau memang misalkan anak yang perempuan ini dikhawatirkan terjatuh dalam kemaksiatan, orang tua berhak untuk mengekang dia. Gak boleh kamu keluar, gak boleh kamu begini, gak boleh kamu berhubungan dengan laki-laki ini. Punya hak. Tapi kalau di Amerika Bapak, kalau udah usia segitu, orang tua nggak bisa. Kalau orang tua ngekang, dilaporkan polisi, dia ditangkap, dipenjara. Anak misalnya udah umur 18 nih, lalu dia mau jadi pemain bintang porno misalkan, orang tua nggak bisa apa-apa. Mau jadi misalkan dia laki-laki atau perempuan, mau jadi laki-laki jadi perempuan, nggak bisa apa-apa. Ibaratnya itu udah hak, kata dia hak asasi manusia bagi mereka, udah kebebasan. Makanya Bapak pernah saya lihat di ini, di internet, di Instagram atau di mana, ada seorang pengusaha besar di Amerika hadir di sebuah acara istilahnya TV lah gitu. Dihadirkanlah anaknya yang sudah berubah menjadi wanita. Maka si bapak nangis, ya dia nggak rela ngasihkan anaknya gitu. Tapi gimana lagi? Kalau dia paksakan anaknya kayak gitu, dia berurusan dengan hukum, bisa dipenjara. Akhirnya cuma nyaksikan anaknya gitu, dia nangis, nggak berdaya nyaksikan anaknya berubah jadi perempuan, laki-laki berubah jadi perempuan. Kan sana kan serba bebas di Amerika kan. Nah itu apa? Kalau ada aturan seperti ini, nggak aja kita taati. Loh Ustaz, nanti kalau kita nggak taati kita dipenjara. Hijrah kalau gitu ke Indonesia atau ke Arab Saudi lah.
lebih aman ya. Makanya Bapak tinggal di negara kafir itu banyak mudorotnya dibandingkan maslahatnya. Itu nggak akan mudorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Apa mudorotnya? Pertama, akan merusak iman kita, merusak akidah kita, merusak akhlak kita. Karena di sana serba bebas, orang maksiat apapun nggak boleh ada yang ngekang. Orang maksiat lalu kita, hei jangan gitu, karena urusan dengan hukum. Kecuali kalau misalkan maksiatnya di pekarangan rumah saya, baru bisa dilaporkan. Tapi kalau maksiatnya di samping rumah saya, misalkan ada orang tetangga berzina, kita nyaksikan dia zina, kita nyaksikan sendiri, nggak bisa kita laporkan di Amerika. Nggak bisa kita ngelarang, kamu nggak boleh gitu. Kita melarang, kita masuk penjara. Terus gimana ya? Udah biarkan kebebasan katanya, hak asasi manusia. Nah ini aturan yang benar. Batil ya, kita nggak ngakui. Kalau memang kita tinggal di negara seperti itu, lalu kita akhirnya nggak bisa menjalankan ibadah kita syariat Islam misalkan, maka udah hijrah. Itu lebih baik. Kalau memang kita hijrah, Allah akan bukakan pintu rezeki yang luas. Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati tempat yang luas dan kelapangan di muka bumi. Artinya, sebagian orang ngira kalau saya tinggalkan negeri saya sudah dapat pekerjaan banyak, yang gajinya besar, rumah bagus, saya tinggalkan, nanti saya pindah ke Indonesia, ke Arab Saudi, nanti saya miskin. Sebagian orang gitu kan, maka Allah janjikan enggak. Justru kalau dia hijrah, Allah bukakan pintu rezeki untuk dia. Cuma yang berbicara iman, bukan hal haram lagi. Sebagian orang udah tahu ini saya sudah harusnya pindah, tapi karena gimana lagi ya, saya penghasilan masalah gitu kan. Jadi bukan hal haram yang berlaku, tapi imannya. Kamu udah beriman, iman kamu kuat nggak? Kalau iman kamu kuat, pergi dari kampung kamu, pindah ke negara-negara Islam. Tapi kalau nggak kuat ya situ. Jelas apa ya? Jadi kita kembali lagi, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Nah ini pertanyaan Allah, bukan untuk minta jawaban, tapi untuk mengingkari, Bapak ya, mengingkari orang yang yang berhukum dengan hukum jahiliyah, yaitu segala hukum yang bertentangan dengan syariat Allah ya. Nah itu jadi Bapak tadi yang hukum aturan yang ada di negara-negara baik negara kafir maupun sebagai negara Islam, kalau memang aturan atau hukum tersebut sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka sikap kita taati. Kalau memang aturannya bertentangan, maka kita tidak perlu taati. Terus kalau misalkan yang ketiga, aturan tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran Sunnah dan tidak juga bertentangan, bahkan mengandung kemaslahatan. Contohnya rambu-rambu lalu lintas, kan nggak ada dalam Al-Quran Sunnah kan? Tapi apakah bertentangan dengan Islam atau Islam? Tidak kan? Nah maka sikap kita bagaimana? Taati itu ya. Maka keliru sebagian orang, ada ini zaman sekarang, sebagian orang yang punya pemikiran takfir, suka mengkafirkan, mereka ketika tinggal di negara-negara kafir, mereka nggak mau naati aturan-aturan seperti itu. Rambu lalu lintas nggak ditaati. Terus kalau di luar negeri, bukan luar negeri aja, negara kita, kalau mau pergi ke luar negeri kan harus punya paspor kan, nggak mau ditaati. Akhirnya bikin paspor palsu. Itu orang teroris Bapak, mereka ketika pergi ke Malaysia, mereka pakai paspor palsu, dan ada istilahnya kayak calonnya. Alasan mereka kenapa bikin paspor palsu? Ya karena kalau kami berurusan dengan istilahnya bagian imigrasi, wah mereka ini pegawai tauhid, ini aturan tauhid katanya, aturan jahiliyah, nggak perlu kita taati. Ini menunjukkan orang yang bodoh, nggak paham syariat, nggak paham fikih. Padahal aturan membuat paspor, rambu lalu lintas, ini kan tidak bertentangan dengan Islam, maka sikap kita taati. Apalagi ada maslahatnya kan, Mama. Kalau orang pergi tanpa ada paspor, apa yang terjadi kira-kira? Nyampe ke suatu negara, mana paspornya nggak ada, di penjara. Yang repot tadi siapa? Kalau dia sendiri yang ngurus nggak masalah, tapi yang jadi pusing ya orang di pemerintah di Indonesia kan ngurus, ngelobi ke pihak ini kedutaan besar nih, gimana nih bisa nggak warga negara saya pulang, ini bermasalah. Akhirnya ya udah dipulangkan, harus ngasih uang
Uang misalnya apa? Jaminan. Setelah itu pulang dari negara itu ke negara Indonesia, ongkosnya sama siapa? Pemerintah juga. Artinya yang repot ya Pak? Pemerintah. Maka Bapak itu ya, itu orang kalau tidak punya ilmu gitu ya, beragama cuman modal semangat, perasaan. Maka dalam Islam, kita sebagai umat Islam tidak boleh beragama dengan modal perasaan dan semangat. Ya, harus berdasarkan ilmu, dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, jelas Bapak ya. Tadi itu hukum jahiliyah. Kesimpulannya, ayat ketiga, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ayat ini menunjukkan bahwasanya keputusan hukum hanya ada di tangan Allah, dan bahwasanya siapa yang memutuskan hukum dengan hukum selain Allah, maka dia sudah bersalah, melakukan kesalahan. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Nah, sekarang Syekh menyebutkan dalil dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi kata Syekh rahimahullah, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi haditsun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bisnadin sahih. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai keinginannya, nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Imam An-Nawawi berkata, ini hadis sahih, kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Nah, ini dalil yang ketiga. Yang keempat disebutkan Syekh, dalil bahwasanya kita hanya boleh memutuskan hukum berdasarkan apa? Hukum Allah ya, bukan berdasarkan hawa nafsu, adat dan semacamnya. Kata di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang aku bawa ini? Maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mau dianggap beriman, maka hendaknya hawa nafsu kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang mengikuti hawa nafsu kita. Jelas Bapak ya? Jangan dibalik. Jadi hendaknya keinginan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang mengikuti hawa nafsu kita. Jangan dibalik, karena ada sebagian orang dibalik. Jadi Al-Quran Sunnah ngikutin hawa nafsu dia, bukan hawa nafsunya ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara kebiasaan sekte-sekte sesat. Mereka punya prinsip i'taqid tsumma stadil. Yakini dulu baru cari-cari dalil. Jadi artinya apa? Mereka lebih mendahulukan nafsu sebelum apa? Al-Quran Sunnah. Nah, ini bahaya Pak. Kalau ahlu sunnah nggak seperti itu. Kumpulkan dulu dalil, baru bangunlah keyakinan dari situ. Kumpulkan dalil, lalu simpulkan. Oh, berdasarkan dalil yang ada, disimpulkan begini. Jelas Bapak ya? Tapi kalau kelompok-kelompok sesat, Jahmiyah, Asy'ariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, mereka tetapkan dulu berdasarkan hawa nafsu mereka, lalu cari-cari dalil. Nah, nanti kalau cari, oh ini dalilnya nih, udah ketemu nih, saya udah dapat. Nah, gitu. Nah, kalau Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Cari dulu dalilnya, kumpulkan, baru setelah itu simpulkan. Oh, berdasarkan dalil yang ada, maka bisa disimpulkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tapi kalau kelompok-kelompok sesat, yakin dulu iman itu apa ya? Kalau iman bisa bertambah nggak ya? Oh, nggak bisa bertambah. Oh, cari dalil. Cari coba dalam Al-Quran ada nggak? Buka dari ayat ini. Ah, ini ketemu nih. Diyakini dulu baru dari dalil. Nah, ini kelompok yang sesat, dan kita Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Kumpulkan dulu baru simpulkan. Tapi kalau kelompok sesat, simpulkan baru cari-cari pembenaran. Ya mungkin itu dulu Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan penjelasan tentang hadis yang disebutkan Syekh ini, yaitu hadis yang bunyinya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai keinginannya mengikuti apa yang aku bawa ya. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.